Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aidi Ramadan, kelas 11 MIPA 5, tugas mendeskripsikan sistem organ atau menjelaskan organ apa saja yang berperan dalam sistem tersebut, serta fungsi organnya. B. Sistem pernafasan. G. Sistem syaraf. H. Sistem limfatik. B. Sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah sekumpulan jaringan organ yang membantu tubuh bernapas. Sistem pernapasan membantu tubuh menyerap oksigen dari udara dan membuang gas sisa seperti karbon dioksida dari darah. Dengan dukungan oksigen, seluruh organ dapat berfungsi dengan normal. Organ yang berperan dalam sistem pernapasan adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, alveolus. Pembahasan. Saat kita bernafas, udara masuk lewat hidung. Dari hidung, udara masuk ke saluran penghubung faring dan laring di batang tenggorokan. Kemudian, udara turun dari batang tenggorokan atau disebut juga trakea. Tenggorokan atau trakea ini bercabang dan menuju ke paru-paru. Cabang trakea ini disebut bronkus. Bronkus bercabang lagi menjadi cabang yang lebih kecil seperti pohon. Cabang terkecil ini disebut bronkiolus. Setiap bronkiolus memasuk udara ke sekumpulan kantong kecil di paru-paru yang disebut alveolus. 1. Hidung. Hidung adalah organ sistem pernafasan yang berada di bagian luar tubuh. Udara pertama masuk ke sistem pernafasan melalui hidung. Di hidung, udara akan disaring dari debu dan kotoran oleh bulu hidung dan cairan hidung. Udara juga akan disesuaikan suhunya. Misalnya, akan dihangatkan bila suhu udara terlalu dingin. Selain untuk pernapasan, hidung juga memiliki syaraf yang peka terhadap bau sebagai bagian dari sistem penginderaan pada manusia. 2. Faring. Faring adalah bagian tenggorokan yang berhubungan langsung dengan hidung dan terletak di depan tulang leher. Fungsi faring adalah sebagai saluran bagi udara yang keluar dan masuk di hidung. 3. Laring. Laring adalah saluran pernapasan yang terletak di bawah faring. Fungsi laring adalah untuk melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat untuk mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran napas. Laring juga mengandung pita suara yang digunakan oleh manusia untuk berbicara. 4. Trakea. Trakea adalah tabung pernafasan di bawah laring dengan diameter sekitar 20-25 mm dan panjang sekitar 10-16 cm. Trakea berfungsi sebagai jalan masuknya udara ke paru-paru. 5. Bronkus. Bronkus adalah percabangan dari trakea menuju ke kedua paru-paru. Bronkus berfungsi untuk membawa udara ke paru-paru. 6. Bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan kecil bronkus. Saluran udara ini tidak didukung oleh cincin tulang rawan dan membawa udara ke dalam alveolus di paru-paru. 7. Paru-paru. Paru-paru manusia terdiri dari dua bagian di sisi kiri dan kanan bronkus. Paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran udara dengan sistem peredaran darah. Pertukaran ini terjadi di gelambir sampai gelambir kecil paru-paru yang disebut alveolus. 8. Alveolus. Alveolus adalah gelambir kecil paru-paru yang dikelilingi oleh pembuluh darah kapiler.
Tempat pertukaran gas ini terjadi di alveolus paru-paru. Oksigen dari udara akan masuk ke sel darah merah dan diikat oleh hemoglobin, sementara karbon dioksida dari darah dikeluarkan ke paru-paru untuk dikeluarkan saat menghembus nafas. Sistem pernafasan manusia berfungsi untuk menyediakan asupan oksigen secara konsisten agar seluruh fungsi tubuh bekerja dengan baik. Sementara proses metabolisme akan memproduksi gas karbon dioksida sebagai produk limbah yang harus dibuang. Tak hanya membantu Anda bernafas, fungsi sistem pernapasan lainnya yakni satu, membuat Anda bisa bicara dan membawi sesuatu. 2. Mengalirkan udara sesuai suhu tubuh dan melembabkannya sesuai kondisi tubuh. 3. Melindungi saluran udara dari zat berbahaya dan iritasi. G. Sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem ini memungkinkan Anda untuk melakukan berbagai kegiatan seperti berjalan, berbicara, menelan, bernafas, serta semua aktivitas mental, termasuk berpikir, belajar, dan mengingat. Ini juga membantu Anda mengontrol bagaimana tubuh bereaksi dalam keadaan darurat. Sistem saraf pada manusia terdiri dari otak, susum tulang belakang, organ-organ sensorik, mata, telinga, dan organ lainnya. Dan semua saraf yang menghubungkan organ-organ tersebut dengan seluruh tubuh. Sistem ini bekerja dengan mengambil informasi melalui bagian tubuh atau indera. Tertentu, memproses informasi tersebut serta memicu reaksi seperti membuat otot Anda bergerak, merasakan sakit, atau bernafas. Dalam menjalankan kerjanya tersebut, sistem saraf terbagi menjadi dua struktur atau susunan, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan saraf tepi terdiri dari saraf yang menghubungkan saraf pusat ke seluruh tubuh Anda. Adapun saraf tepi terbagi ke dalam dua susunan besar, yaitu saraf somatik dan otonom. Anatomi dan bagian sistem saraf. Secara garis besar, terdapat 3 bagian pada sistem saraf pusat manusia. Ketiga bagian tersebut adalah: 1. Otak. Otak adalah mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh. Seperti yang disebutkan di atas, organ ini merupakan bagian dalam sistem saraf pusat manusia. Jika saraf pusat merupakan pusat kontrol tubuh, maka otak adalah markas besarnya. Otak terbagi ke dalam beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing. Secara umum, bagian otak terdiri dari otak besar, otak kecil, batang otak, serta bagian-bagian otak lainnya. Bagian-bagian ini dilindungi oleh tengkorak dan selaput otak meninges dan dikelilingi oleh cairan cerebrospinal untuk menghindari terjadinya cedera otak. 2. Sumsum tulang belakang. Sama dengan otak, sumsum tulang belakang juga merupakan bagian dari susunan saraf pusat. Sumsum tulang belakang langsung terhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Saraf tulang belakang berperan dalam aktivitas sehari-hari dengan mengirimkan sinyal dari otak ke bagian lain dari tubuh dan memerintahkan otot untuk bergerak. Selain itu, sumsum tulang belakang juga menerima masukan sensorik dari tubuh, memprosesnya, dan mengirimkan informasi tersebut ke otak. 3. Sel saraf atau neuron. Bagian tak kalah penting dari anatomi sistem saraf adalah sel saraf itu sendiri atau disebut neuron. Fungsi sel saraf atau neuron adalah menghantarkan impuls saraf.
Berdasarkan fungsinya, neuron terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu neuron sensorik yang membawa pesan ke saraf pusat, neuron motorik yang membawa pesan dari saraf pusat, serta interneuron yang menghantarkan pesan di antara neuron sensorik dan motorik di saraf pusat. Setiap neuron atau sel saraf tersebut terdiri dari 3 bagian atau struktur dasar. Anatomi neuron tersebut yaitu badan sel yang memiliki inti, dendrit yang berbentuk seperti cabang dan berfungsi menerima stimulus dan membawa impuls ke badan sel. Akson yaitu bagian dari sel saraf yang membawa impuls keluar dari badan sel. Akson umumnya dikelilingi oleh mielin, yaitu lapisan padat lapisan padat berlemak yang melindungi saraf dan membantu pesan untuk keluar. Pada saraf tepi, mielin ini diproduksi oleh sel Schwann. Fungsi sistem saraf. Secara umum, sistem saraf pada manusia memiliki beberapa fungsi. Fungsi tersebut adalah mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tubuh, fungsi sensorik, mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang, memproses informasi di otak dan sumsum tulang belakang, fungsi integrasi, mengirimkan informasi ke otot, kelenjar, dan organ sehingga dapat merespon dengan tepat, fungsi motorik. H. Sistem limfatik. Sistem limfatik atau sistem getah bening adalah bagian tubuh yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Organ-organ yang terdapat dalam sistem ini antara lain amandel, kelenjar timus, kelenjar getah bening, hingga nimfa. Sistem limfatik atau dikenal dengan sistem getah bening adalah bagian tubuh yang memegang peranan penting dalam sistem kekebalan tubuh manusia. Namun sistem ini juga rentan terhadap gangguan dan penyakit. Apa saja organ yang terdapat pada sistem limfatik? Organ sistem limfatik terdiri dari tonsil, sumsum tulang belakang, limfa, timus, kelenjar getah bening, dan pembuluh getah bening. Berikut adalah penjelasan selengkapnya mengenai organ sistem ini. 1. Tonsil atau amandel. Tonsil atau dikenal dengan nama amandel adalah bagian dari organ sistem limfatik yang berukuran kecil dan terletak di belakang tenggorokan. Fungsi tonsil yang utama adalah sebagai salah satu pertahanan tubuh dalam memerangi infeksi. Tonsil menghasilkan sel darah putih dan antibodi, serta mampu menyaring virus dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Organ ini juga berfungsi mencegah masuknya benda asing yang mungkin terhirup ataupun tertelan sebelum masuk ke dalam paru-paru. 2. Kelenjar timus. Kelenjar timus adalah bagian penting dari sistem limfatik dalam tubuh. Salah satu fungsi kelenjar timus yang utama bagi kesehatan adalah memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit T atau sel T yang berfungsi untuk melawan sel penyebab infeksi. Kelenjar timus terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. 3. Limfa. Limfa adalah organ sistem limfatik paling besar yang terletak di sisi kiri bawah tulang rusuk dan di atas perut Anda. Limfa bekerja dengan menyaring dan menyimpan darah serta menghasilkan sel darah putih untuk melawan berbagai infeksi penyakit. 4. Kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening adalah struktur jaringan kecil yang berbentuknya menyerupai kacang. Ada ratusan kelenjar getah bening pada tubuh manusia. Kelenjar getah bening dapat ditemukan sendiri atau dalam kumpulan yang banyak terdapat pada leher,
paha bagian dalam, ketiak, di sekitar usus, dan di antara paru-paru. Kelenjar ini memiliki sel-sel darah putih yang merupakan sel imun yang dapat membantu tubuh melawan infeksi. 5. Pembuluh limfatik atau pembuluh getah bening. Pembuluh limfatik adalah jaringan pembuluh mikro yang terletak di seluruh tubuh. Fungsi pembuluh limfatik adalah membawa cairan limfa atau cairan getah bening. 6. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang juga merupakan bagian dari organ sistem limfatik yang berfungsi memproduksi sel darah putih. Sel darah putih dan platelet sumsum tulang belakang terletak di tulang pinggul dan tulang dada. Apa fungsi sistem limfatik? Beberapa fungsi sistem limfatik bagi tubuh antara lain. 1. Mengatur keseimbangan cairan tubuh. Salah satu fungsi sistem limfatik adalah membantu mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh. Sistem ini akan mengumpulkan cairan dari jaringan tubuh, lalu mengembalikan kelebihan cairan dan protein ke dalam pembuluh darah. Ada sekitar 90% cairan plasma yang mengalir ke jaringan tubuh. Kemudian 10% sisanya dikembalikan oleh sistem limfatik. Setiap harinya ada sekitar 2-3 liter cairan yang dikembalikan ke pembuluh darah. Cairan ini termasuk protein yang ukurannya terlalu besar untuk dibawa pembuluh darah. Ketika fungsi sistem ini tidak dapat berjalan dengan baik, maka dapat berakibat fatal. Pasalnya jaringan tubuh dapat membengkak, volume darah menurun, dan tekanan darah dapat meningkat. 2. Menyerap sebagian lemak makanan dalam usus. Fungsi limfatik berikutnya adalah menyerap sebagian lemak makanan dan protein dalam usus untuk dibawa kembali ke aliran darah. 3. Melindungi tubuh dari zat asing yang mengganggu kekebalan tubuh. Fungsi sistem limfatik yang paling utama adalah melindungi tubuh dari zat asing yang dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh. Sistem ini menghasilkan dan melepaskan limfosit, yakni sel darah putih khusus, untuk menghancurkan zat asing seperti bakteri, virus, parasit, atau jamur yang masuk ke dalam tubuh. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop ya.